Hai semua, welcome back to Iktus Digital Service. Pada minggu ini, kita masih dalam tema besar yang sama, yaitu Liberating Others. Buat kalian yang penasaran apa sih Liberating Others, kalian bisa cek penjelasannya di video-video kami sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Liberating the Unfaithful bersama dengan Tevila Christian. Tapi sebelum masuk ke dalam ibadah, aku mau ngingetin nih kalau Iktus punya 2 konten lainnya. Yang pertama adalah Iktus Daily Devotion, yaitu renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa Prodi Teologi STT Kumene Jakarta yang bisa kalian download dan baca secara gratis. Yang kedua, kami juga punya Iktus Digital Event, yaitu webinar teologi yang diadakan setiap bulannya dan bisa kalian ikuti secara gratis pula. Untuk download Iktus Daily Devotion maupun informasi tentang webinar itu, kalian bisa cek Instagram kami di iktus.community. So, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Ajar kami lebih lagi untuk tulus di hadapan Tuhan. Ini pertemuan Tuhan, layakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Katakan, Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Katakan bersama. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku
Shalom teman-teman Iktus, kembali lagi di Iktus Digital Service. Dan pada kesempatan hari ini aku akan membawakan sharing mengenai Liberating the Unfaithful atau membebaskan yang tidak setia. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, dan pada kesempatan hari ini kami ingin mendengarkan sharing. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Liberating the unfaithful atau membebaskan yang tidak setia. Apakah teman-teman pernah bertemu dengan seseorang atau memiliki hubungan atau pernah memiliki pengalaman terlibat konflik dengan orang yang tidak setia? Aku yakin semua pasti pernah mengalaminya atau pernah bertemu dengan orang yang tidak setia. Nah, pasti rata-rata di antara kita bertemu dengan orang yang tidak setia, pasti di benak kita, wah pasti orang ini ngeselin banget nih, atau wah gak mau deh, aku mau jauh-jauh deh dari orang yang tidak setia ini. Nah, ketika kita menyukai orang seperti itu atau terlibat hubungan dengan orang yang tidak setia atau pernah terlibat dalam konflik dengan orang yang tidak setia, pasti kita akan marah, akan pokoknya seperti yang aku katakan tadi, pasti akan menjauh, akan menghindar dengan orang yang tidak setia. Intinya orang yang tidak setia itu pasti orang yang pokoknya ngeselin. Nah, tapi pernah nggak teman-teman merenungkan atau memikirkan kembali kenapa sih orang ini bisa menjadi tidak setia? Atau apa sih alasan orang ini melakukan hal itu, menjadi tidak setia? Pernahkah teman-teman berpikir seperti itu? Nah, kalau kita amati lagi, kalau kita mencoba memahami orang yang tidak setia ini, sebenarnya rata-rata orang-orang yang tidak setia itu tanpa dia sadari, dia telah melakukan hal yang tidak setia itu. Sebenarnya kebanyakan orang-orang itu gak ada orang yang sengaja untuk tidak setia. Pasti ada alasan mengapa orang ini menjadi tidak setia. Nah, aku sempat membaca beberapa artikel internet mengenai mengapa orang menjadi tidak setia, apa alasan orang menjadi tidak setia. Dan setelah aku membaca banyak artikel-artikel, aku bisa menyimpulkan ada tiga alasan mengapa orang menjadi tidak setia. Yang pertama, namanya manusia pasti akan berubah. Everyone change. Nah, tidak ada dunia ini yang namanya manusia yang sempurna. Pasti selagi waktu masih terus berputar, manusia akan terus berubah. Mungkin saat ini pandangan kita A, tapi nggak tahu 5 tahun ke depan itu pandangan kita akan tetap A. Pasti akan ada perubahan. Pasti dari pandangan A pasti akan berubah menjadi pandangan B. Aku kasih contoh mengenai tidur siang. Nah, kalau dengar kata tidur siang ini, kalau waktu kita masih kecil, pasti kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita, ayo dek tidur siang, pasti kita nggak mau. Kita memandang waktu kecil itu, kita memandang tidur siang itu, ngapain tidur siang? Aku pengen bermain seharian, pokoknya nggak mau tidur siang. Nah, tapi setelah kita beranjak di umur yang sekarang, di umur yang udah dewasa ini, kita pasti akan berpikir, wah tidur siang ini hal yang sangat penting, sangat dibutuhkan. Nah, kenapa pandangan kita mengenai tidur siang waktu masih kecil dibandingkan dengan sekarang itu jadi berbeda? Karena itu dipengaruhi oleh keadaan kita. Waktu kecil kan kita aktivitasnya banyak bermain, pengen senang-senang. Sedangkan yang saat ini kita disibukkan dengan berbagai pekerjaan, sehingga pandangan kita mengenai tidur siang itu berbeda. Nah, begitu juga dengan si orang yang tidak setia. Mungkin saat ini si orang yang tidak setia ini bilang, iya aku gak akan ninggalin kamu. Atau dalam persahabatan si orang ini bilang, oh tenang aja, kita bakal terus temenan kok. Atau waktu aku SD itu istilahnya BFF, best friend forever gitu. Nah, tetapi dalam beberapa waktu itu pasti akan berubah. Bisa saja orang itu tiba-tiba lupa dengan janjinya best friend forever itu. Tiba-tiba misalkan dalam 10 tahun dia ternyata udah nggak, maksudnya udah
udah menjauh dari kita, udah punya teman baru mungkin. Nah, kenapa dia bisa berubah seperti itu? Seperti yang aku bilang tadi, mungkin dia udah melihat ada yang baru, atau karena keadaan yang mengharuskan dia untuk pergi, atau mungkin dia jenuh karena dalam waktu yang lama ketemu orang ini lagi, ketemu hal yang sama terus, makanya dia jenuh, makanya dia menjadi tidak setia lagi, atau dia lupa dengan janji yang sebelumnya. Atau mungkin yang seperti saya katakan tadi, melihat hal yang baru yang lebih menarik, makanya dia meninggalkan yang sebelumnya dan dia beranjak kepada yang baru. Poin yang kedua, alasan kenapa orang menjadi tidak setia, yang kedua adalah keadaan. Nah, aku sempat singgung di awal bahwa orang bisa berubah karena mungkin sebuah keadaan. Nah, mungkin orang yang kita cap sebagai orang yang tidak setia ini, mungkin dia sedang diperhadapkan dengan sebuah pilihan yang memaksanya harus memilih salah satu dan merelakan yang lainnya, yang mungkin yang sebelumnya ini dia sudah mengikat janji, oh ya aku nggak akan ninggalin kamu, aku nggak akan meninggalkan, pokoknya itulah intinya ya. Tapi mungkin karena sebuah keadaan yang terpaksa dia harus meninggalkan yang satu hal ini yang dia sudah mengikat janji begitu. Nah, untuk orang yang berada di posisi ini, kita perlu memahami orang seperti ini. Dan biasanya kenapa dia menjadi tidak setia, karena bukan dia yang mau, bukan dia sengaja untuk menjadi tidak setia, karena mungkin dia terpaksa melakukan itu, dan di pandangan orang lain, wah nggak setia nih orang ini, akhirnya dia dicap menjadi orang yang tidak setia. Dan yang berikutnya, alasan mengapa orang menjadi tidak setia, poin yang ketiga adalah balas dendam terhadap masa lalu. Nah, ini bisa ada kaitannya ya dengan poin yang kedua, yaitu keadaan. Mungkin orang yang tidak setia ini pernah mengalami kejadian di PHP-in orang yang mungkin kejadiannya lebih parah dari apa yang kita rasakan begitu. Dan mungkin kejadian itu membuat dia trauma, membuat dia marah, membuat dia dendam, atau mungkin yang lebih parahnya buat dia kepahitan. Nah, untuk meluapkan itu, dia kan beberapa orang beda-beda ya, kalau mendapatkan hal yang buruk, tiap orang itu beda-beda responnya. Ada yang ketika dia mendapat hal yang membuat yang menumbuhkan kepahitan di dalamnya, ada orang yang oh ya aku udah mengalami hal buruk itu, aku gak mau buat ke orang lain. Tapi ada orang yang ketika mengalami hal yang buruk itu, dia ingin melampiaskan kemarahannya dengan membalas dendam, melakukan hal yang lebih buruk lagi kepada orang lain. Ada orang seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari 3 alasan mengapa orang menjadi tidak setia, kita seharusnya sebagai orang percaya bisa menaruh belas kasihan kepada mereka. Sebenarnya seperti yang aku singgung di awal ya, sebenarnya orang-orang yang tidak setia ini kebanyakan mereka nggak sadar, mereka nggak menjadi tidak setia itu mereka nggak sengaja gitu. Maksudnya nggak ada yang oh ya aku mau jadi orang yang tidak setia. Aku yakin rata-rata nggak ada yang seperti itu. Tidak semua orang yang tidak setia itu sengaja untuk memilih untuk tidak setia. Nah, orang-orang yang seperti ini perlu kita rangkul, kita perlu membantu mereka untuk keluar dari penjara ketidaksetiaan ini, teman-teman. Dan mungkin teman-teman masih agak bingung ya, loh kenapa harus kita yang maksudnya membebaskan mereka dari ketidaksetiaan. Nah, sebenarnya teman-teman, dalam Alkitab pun sudah memerintahkan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang-orang percaya yang sudah mengetahui kebenaran untuk merampas mereka dari kurungan ketidaksetiaan ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 16, dikatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau kita sudah tahu nih, wah ini orang, misalkan kita ada teman nih, wah udah mulai gak setia, baik itu gak setia dalam pekerjaan, dalam hubungan pertemanan, dalam keluarga, atau tidak setia dengan hubungan dengan Tuhan, dan kita tahu nih, orang ini udah salah nih, teman kita udah salah. Nah, itu tugas kita yang sudah mengetahui kebenaran untuk
untuk mengingatkan dia, untuk membebaskan dia dari ketidaksetiaan itu. Bahkan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 16, Paulus mengatakan bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, mungkin kalau dalam konteks kita hari ini untuk membebaskan mereka yang tidak setia. Mungkin seperti yang aku udah bilang tadi ya, kita udah tahu nih orang ini udah mulai gak setia. Nah, itu tugas kita untuk mengingatkan dia, untuk kamu harusnya gini loh, kamu kayaknya aku lihat udah mulai gak setia deh. Nah, itu tugas kita untuk mengingatkannya. Kalau kita gak mengingatkannya, kita sama aja membiarkan dia jatuh ke jurang. Kita umpamanya kita udah lihat nih teman kita udah di ujung jurang, udah mau siap-siap lompat, terus kita cuma liatin aja. Padahal kita udah tahu itu bahaya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita orang-orang percaya udah tahu kebenaran. Kalau udah tahu kebenaran, kita harus menghasilkan buah. Kalau udah menghasilkan buah, kita harus bagikan kepada orang lain. Dan itu udah menjadi tugas kita. Nah, kalau kita tidak mengingatkan atau tidak memiliki keinginan untuk membantu mereka, kita sama aja dengan orang yang tidak setia. Kita bilang, wah orang ini nggak setia, tapi kita nggak ada beban untuk membebaskan dia. Sama aja, kita juga udah termasuk jadi masuk menjadi orang yang tidak setia itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya, bagaimana caranya untuk membebaskan mereka yang tidak setia ini? Nah, yang pertama, sebelum membantu mereka bebas dari ketidaksetiaan ini, kita perlu pahami dulu keadaan mereka sedang mengalami apa. Kita perlu tahu alasan mereka kenapa menjadi tidak setia, mungkin karena ada trauma mungkin di masa lalu atau keadaan yang membuat mereka berubah menjadi tidak setia. Kita perlu pahami orang ini dulu. Kalau kita tidak pahami, terlalu tergesa-gesa untuk membantu, nanti di tengah jalan kita jadi nggak kuat. Bisa paham ya teman-teman? Kita nggak pahami, kita langsung istilahnya sok-sokannya, oh ya nanti aku bantu. Pas lihat realitanya, oh kok orangnya kayak gini ya, aduh nggak bisa deh kalau mau bantu orang kayak gini. Nah, jadi sebelum kita membantu orang yang tidak setia untuk keluar dari ketidaksetiaan ini, kita perlu pahami dulu keadaannya. Nah, setelah kita pahami, barulah kita membantu dia. Yang kedua, cara untuk membebaskan mereka dari ketidaksetiaan, jika mereka ingin mengikat sebuah janji, tanyakan dulu apakah teman kita ini bisa menepati janji itu. Apakah orang ini yakin akan mengikat sebuah janji? Diskusikan dengan teman kita agar supaya teman kita ini juga bisa berpikir sebelum bertindak. Jangan sampai dia udah main janji-janji aja, mengikat janji aja, tapi ternyata dia nggak mampu menepati janjinya dan pada akhirnya dia menjadi orang yang tidak setia. Yang berikutnya adalah jika mereka membuat sebuah janji, ingatkan terus akan janjinya itu. Jika ia mulai memperlihatkan tanda-tanda akan mengingkari janji. Jadi itu tugas kita ya teman-teman. Kalau udah tahu, wah kelihatannya nih teman kita udah mulai melenceng nih. Nah, ayo kita ingatkan lagi. Dulu kamu pernah janji ini loh, misalkan kamu pernah komit loh mau setia sama Tuhan. Kayaknya aku lihat-lihat akhir ini kamu udah mulai kendor deh doa, baca Alkitab. Yuk balik lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah selalu support mereka. Nah, selalu support mereka. Jangan sampai mereka merasa sendiri gitu dalam menjalani. Misalkan mereka sedang mengikat sebuah janji, mereka menjalani itu sendiri tanpa ada support dari orang lain. Nah, itu yang membuat mereka jadi gak semangat untuk menepati janji dan akhirnya menjadi tidak setia. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen yang udah tahu kebenaran, kalau kita melihat ada teman-teman kita yang udah mulai kendor, udah mulai kelihatan gak setia, yuk kita bantu mereka, kita support mereka untuk bebas dari ketidaksetiaan. Karena mereka tidak ada orang yang sengaja untuk menjadi orang yang tidak setia. Demikian sharing yang bisa aku sampaikan pada saat ini. Nah, yuk teman-teman, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas sharing pada hari ini. Kiranya sharing pada hari ini bisa menyadarkan kami bahwa kami sebagai anak-anak-Mu memiliki tanggung jawab untuk melindungi sesama kami, untuk membebaskan teman-teman kami dari ketidaksetiaan. Tolong tuntun kami ya Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Inilah yang menjadi doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di Iktus Digital Service berikutnya.